Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanus Dedingara, NPM Akhir 038. Saya menjelaskan tentang yang bertopik pendekatan pembelajaran mata kuliah aplikasi komputer untuk pembelajaran. Apa itu pendekatan pembelajaran sih? Pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini sebagai penjelas untuk mempermudah bagi para guru memberikan pelayanan belajar dan juga mempermudah bagi siswa untuk memahami materi ajar yang disampaikan guru dengan memelihara suasana pembelajaran yang menyenangkan. Pendekatan strategi dan metode. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada guru, sistem pembelajaran yang konvensional di mana hampir semua kegiatan pembelajaran dikendalikan oleh guru. Guru mengkomunikasikan pengetahuannya kepada peserta didik melalui metode ceramah tatap muka. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Sistem pembelajaran yang banyak melibatkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selama pembelajaran, guru hanya berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. Kelebihan pendekatan ini yaitu peserta didik memperoleh kebebasan yang bertanggung jawab dalam menentukan pengalaman belajarnya dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Pendekatan pembelajaran dilihat dari segi materi. Yang pertama, pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan modal pengetahuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir melalui bagaimana belajar dikaitkan dengan situasi nyata di lingkungan sekitar peserta didik, sehingga hasilnya lebih bermakna. Yang kedua, pendekatan tematik. Pendekatan tematik merupakan suatu pembelajaran di mana materi yang akan dipelajari peserta didik disampaikan dalam bentuk topik-topik dan tema yang dianggap relevan. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Roudre terdiri dari dua jenis. Yang pertama, exposition discovery learning. Yang kedua, strategi group individual learning. Strategi exposition discovery learning, di mana siswa menerima dan guru memberikan, tetapi dalam bentuk informasi akhir atau jadi atau belum jadi. Siswa diminta untuk mencari, melengkapi, membandingkan, menganalisis, menyelesaikan, menyimpulkan, atau melakukan discovery. Strategi group individual learning. Strategi pembelajaran kelompok dan pembelajaran individu, di mana strategi pembelajaran individual adalah perancangan aktivitas belajar mandiri bagi siswa. Metode pembelajaran. Macam-macam pendekatan dalam pembelajaran, yaitu merupakan suatu titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan mengenai terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Beberapa macam pendekatan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pendekatan konseptual.
Pendekatan konseptual adalah konsep belajar yang membantu guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga maupun masyarakat. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang bisa diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang memakai logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan atau berdasarkan suatu premis yang diberikan. Yang keempat, pendekatan induktif. Pendekatan induktif atau approach menyimpulkan permasalahan dari hal-hal yang bersifat khusus. Yang kelima, pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan siswa untuk menguasai konsep secara benar. Dengan ini merupakan struktur mental yang didapat dari pengamatan dan pengalaman. Yang keenam, pendekatan proses. Pendekatan proses artinya pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Yang ketujuh, penerapan open-ended problem atau soal terbuka menurut Herman DKK adalah problem yang diformulasikan mempunyai multi jawaban yang benar. Yang kedelapan, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dibuat supaya siswa aktif mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan dan lainnya lewat tahapan mengamati pendekatan ilmiah atau saintifik. Dalam pembelajaran seluruh mata pelajaran mencakup menggali informasi lewat pengamatan, bertanya, percobaan, lalu mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, lalu menyimpulkan dan menciptakan. Kesembilan, pendekatan realistik. Pendekatan realistik adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berusaha menempatkan pendidikan pada hakiki dasar pendidikan itu sendiri. Yang ke-10, pendekatan sains. Pendekatan ini adalah gabungan antara pendekatan konsep, keterampilan, proses, inquiry dan discovery maupun pendekatan lingkungan. Yang pertama, pengorganisasian peserta didik. Pengertian pengorganisasian peserta didik dalam dunia pendidikan. Peran pengorganisasian siswa dalam halnya untuk mencapai kemaksimalan dalam pembelajaran juga diperlukan. Yang kedua, tujuan pengorganisasian peserta didik. Tujuan pengorganisasian adalah agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap anggota organisasi dapat meningkatkan keterampilannya secara khusus atau spesialisasi dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.